Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, dan semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam keadaan hati yang selalu bahagia ya. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi kamera lagi. Jadi bagi kalian yang memang suka dengan aplikasi kamera, kalian bisa untuk menonton ini dari awal sampai selesai. Tapi kalau kalian yang tidak suka dengan mengenai aplikasi kamera, ya kalian bisa skip aja, atau bagi kalian yang mungkin penasaran, ikuti video ini sampai selesai. Ya teman-teman, aplikasi ini namanya adalah Filmic Pro. Aplikasi ini adalah merupakan aplikasi yang berbayar di Google Play Store untuk mendapatkan fitur-fitur yang maksimal dan fitur-fitur yang tentunya bagus ya. Tapi kalau kalian mau mendownloadnya secara gratis, ya fiturnya terbatas. Dan untuk pembeliannya ini dibanderol dengan 42.000 sampai dengan 199.000 untuk pembelian per itemnya. Lalu seperti apa videonya yang dihasilkan, ya simak video berikut ini. Rekaman yang saya ambil menggunakan aplikasi Filmic Pro tanpa saya menyeting-nyeting secara berlebihan. Saya cuma sedikit mengutak-atik untuk kualitas white balance-nya dan brightness-nya, itu saja. Mungkin kalau bagi kalian yang sudah profesional di bidang sinematik, kalian akan bisa membuatnya lebih bagus lagi. Apalagi kalau kalian jago color grading, pasti ya lebih cakep lagi. Dan seperti apa sih penampakan dari aplikasi ini, ya mari kita simak video yang satu ini. Ya teman-teman semuanya, ini adalah tampilan antarmuka dari aplikasi Filmic Pro ya. Dan seperti yang kalian lihat di layar kaca, bahwa di sini ada bulat-bulat dan kotak-kotak adalah tombol autonya ya teman-teman, autofocus dan auto exposure-nya, dan kita bisa menguncinya dengan cara mengetapnya menjadi warna merah. Dan setelah kita kunci, maka dia gambar tidak akan lari-lari ya, dia hanya berfokus pada objek yang kita kunci. Dan di sebelahnya adalah tombol set warna putih untuk zoom out dan zoom in ya. Jadi kalian kalau mau zoom tinggal dinaikin atau diturunin seperti ini ya. Ini turun dan pelan. Oke.
Dan di bawahnya itu yang lingkaran putih adalah tombol untuk kita merekam video, dan nanti di sampingnya yang seperti tombol play itu adalah preview dari video yang sudah kita ambil ya. Ini adalah video yang sudah saya ambil, dia tersimpan di sini ya. Lalu kita pergi ke pengaturan ya teman-teman. Ini yang seperti gambar kiri adalah pengaturan, dan di pengaturan kita bisa menemukan banyak sekali seperti resolusi ya. Kita coba dulu resolusinya. Nah, di atas ini ada warna putih yang ukuran untuk rasionya ya, 16:9, 17:9 ya. Kita bisa menentukan sesuai keinginan kita ya. Ini di bawahnya juga ada beberapa fitur ya. Ini kita bisa memilihnya sesuai kebutuhan. Kalau kita pengen membuat film, kita menggunakan yang paling pojok, yang 2:39 itu. Lalu kita lanjut ke bawahnya, ada resolusi videonya ya, bisa mencapai 4K di 2160p. Ini terlalu gede ya teman-teman ya. Barangkali punya kalian HP-nya super ya, kalau HP saya nggak mumpuni kalau segini. Terus di bawahnya lagi nanti ada kualitasnya kalian bisa memilih yang seperti apa. Lalu kita lanjut lagi untuk menu berikutnya ya, ada frame rate ya teman-teman. Dan di frame rate ini kita bisa mengaturnya menjadi 240 fps ya, dan saya menggunakan yang 30 karena mentok di situ punya saya. Nggak tahu kenapa cuma bisa 30 fps ya. Lalu kita bisa mengetap kotak putih yang ada di pojok kanan atas untuk merubah menjadi timelapse ya. Untuk di timelapse-nya sudah mencapai 1 menit ya teman-teman. Dan ini kalau mau bikin video cepat, kita kembalikan saja ke menu yang awal tadi dengan cara mengetapnya lagi ya, tanda putih itu ya. Nanti dia akan kembali seperti ini. Dan untuk fps nanti bawah, untuk capture-nya kita bisa menaikkan juga tingkatnya sampai di sekitar 30-an ya, karena itu sesuai dengan fps yang di HP kalian. Terus di bawahnya lagi juga untuk playbacknya bisa kita naikkan juga sesuai keinginan kita ya. Dan kita akan geser ke bawahnya lagi. Di sini ada shutternya ya. Untuk shutternya bisa 50 Hz dan 60 Hz, kita bisa memilihnya ya. Lanjut kita ke menu lain, yaitu menu audio ya. Dan di audio ini kita bisa menemukan beberapa settingan yang bisa kita pakai ya, seperti video only dan video recordingnya ya teman-teman. Dan kita akan pindah lagi ke menu berikutnya ya bro. Dan di sini ada device ya teman-teman. Lalu kita coba untuk mengkliknya, dan di sini banyak sekali fitur-fiturnya ya untuk setting-settingannya. Dan kita bisa memilihnya seperti orientasi lock dan kayak GPS dan sebagainya ya. Lalu kita akan coba untuk menggesernya ke bawah ya teman-teman ya. Kalian bisa atur sesuai kebutuhan untuk settingan ini ya. Terus di bawah juga ada noise reduction ya. Ya, di sini ada noise reduction. Lalu juga ada sharpness ya. Ya, kita bisa mengetapnya menjadi fast, disable, dan quality ya, atau kualitasnya. Jadi kalau di high ya itu bagus. Ya, di bawahnya juga sama saja. Untuk sharpness-nya kita juga bisa atur ya.
dan kita akan ke preset ya. Dan ini di preset kita untuk menyimpan ataupun mereset ulang settingan atau setelan yang sudah kita pakai ya teman-teman. Kalau misalkan settingannya sudah bagus, kita bisa menyimpannya di sini di save current value to preset ya. Ini nanti kalau kita simpan dia akan seperti yang ini, yang di atas ini adalah hasil dari penyimpanan yang saya pakai ya. Lalu di menu berikutnya ada CMS sendiri itu untuk membuat film ya. Jadi ini yang suka membuat film kayaknya ini sangat cocok ya. Lalu ada hardware, ini untuk seperti alat bantu ya, ataupun kayak perangkat yang didukung seperti gimbal dan lens bound dan sebagainya. Dan di sini ada gear segala ya, dan kita bisa gunakan ini digabungin sama gimbal. Lalu ada yang di sampingnya ada lagi community, terus flick light dan IS ya. Untuk IS nya ataupun stabilisasinya kita bisa hidupin dengan cara mengetapnya ya. Lalu ada kamera selfie dan ya begini untuk perpindahan kamera ya. Dan di sampingnya lagi ada lampu ya teman-teman, yang tok itu ya. Dan di sebelahnya lagi ada grid, dan juga sebelahnya lagi ada informasi ya. Dan itu baru beberapa settingan yang ada di Filmic Pro ini. Kita akan lanjut ke settingan lain, yaitu kita geser ke yang ada gambar baterai ya, terus yang kuning-kuning ini untuk histogram ya teman-teman. Ini untuk histogram ataupun pemetaan pencahayaan ya, begitulah. Ini kalau anak-anak yang suka pakai DSLR yang sudah paham pasti ya tahulah mengenai ini ya. Kita bisa juga mengubah tampilan antar mukanya mau seperti apa ya. Begini, kalau kita tap terus akan menjadi 3 varian ya. Lalu kita akan ke menu yang seperti di tombol A ini untuk fokus packingnya, dan juga untuk highlight clipping dan juga shadow clipping. Ini yang ngerti juga anak-anak DSLR ini, karena pengaturan ini adanya di kamera-kamera yang sudah canggih ya bro ya. Ini untuk pemetaan kayak titik fokusnya kita bisa mengontrol di sini ya. Lalu kita lanjut lagi untuk seperti titik koordinat itu adalah triangle exposure-nya ya teman-teman. Nah, di sini juga ada untuk menu fokusnya. Ini kita matikan dulu yang tadi. Ya, untuk fokusnya kita bisa juga untuk memainkan secara manual ya. Dan juga dengan zoomingnya sudah ada di bawahnya, tinggal kita pilih yang fokus atau zooming, tinggal dipencet-pencet saja. Lalu untuk speednya kalian gunakan yang garis putih yang ada di sebelah kanan ya, yang di samping zooming itu untuk pengaturan speednya. Jadi speednya itu bisa kita atur juga secara manual dengan cara menggeser naik ataupun ke bawah ya teman-teman, seperti ini. Ya, lalu kita akan pindah lagi ke pengaturan sebelah kiri ya teman-teman. Dan sebelah kiri ini adalah seperti exposure-nya dan ISO-nya, juga untuk shutternya ya, shutter speed-nya. Jadi kita bisa atur juga secara manual dengan menggerakkan begini. Dan di sini ada angka-angkanya berjalan ya.
Lalu di situ ada titik 3 itu juga bisa kita pilih satu-satu ya teman-teman, bisa kita ubah-ubah juga. Dan untuk shutter speednya juga bisa kita pindah-pindah juga, yang garis paling pinggir itu sebelah kiri ini juga bisa kita atur juga untuk naik turunnya ya secara manual. Agar video ini enggak terlalu panjang, maka kita langsung saja ke menu berikutnya, itu white balance. Yang untuk white balance nya kita mengklik yang seperti bola warna itu, biru, merah, dan hijau. Kita klik saja, dia akan muncul white balance secara manual ya. Untuk white balance nya ada AWB atau auto white balance, terus ada B nya untuk membalancing warnanya ya teman-teman ya. Tinggal memakai warna yang seperti apa, tinggal kita naik turun saja ya. Dan di bawahnya lagi kalau nggak salah ini adalah untuk laju bit ya, kalau nggak salah sih ya, mohon dikoreksinya bagi yang sudah paham dengan fitur ini. Di atas sana ada pilihan yang itu untuk natural, lalu dynamic, ada flat, dan ada log F2 ya. Ini kalau log F3 kayaknya bagus ini ya. Dan di sini juga ada histogramnya yang bisa kita geser-geser juga, mau masuk atau mau keluar. Dan untuk highlightnya juga kita bisa geser ke kanan dan ke kiri ya. Dan juga shadownya juga kita bisa atur juga. Lalu ke bawahnya ada saturation, dan saturationnya ini untuk warna ya, jadi kita mau memilih warnanya terlalu tajam apa enggak, kita bisa tinggal digeser ke kanan atau kiri untuk mempertajam ke kanan, untuk memperkurangi untuk ke kiri. Kalau untuk yang ke bawahnya adalah vibrasi ya atau getaran. Dan selesai sudah video reviewnya ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah penyebutan istilah dalam menyebutkan fitur-fitur ini ya, karena saya juga belum begitu expert di bidang videografi, jadi mohon sarannya bagi kalian yang mau memberikan masukan ya, silakan aja beri saya masukan di kolom komentar agar saya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak dan banyak banget, dan saya doakan agar kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam keadaan hati yang bahagia dan tetap bersyukur. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.